Halo Sobat Primatek, balik lagi di channel Uja Primatek. Oke bro, kali ini gua akan ngebahas tentang jenis-jenis batu gerinda yang ada di merek Resibon nih bro. Sebelumnya kalian tahu nggak nih bro? Jadi batu gerinda itu sebenarnya macam-macamnya banyak. Batu gerinda itu nanti akan menyesuaikan dengan penggunaan si materialnya. Contoh misalkan kayak material stainless, terus ada marmer, granit, kaca, terus ada aluminium dan lain-lain bro. Nah oke bro, jadi untuk batu gerinda dari Nippon Resibon ini secara umum nih bro terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada batu gerinda fleksibel dan yang kedua itu ada batu gerinda yang non fleksibel. Batu gerinda fleksibel itu jadi dia elastis bro. Jadi ketika kalian gunakan itu si mata gerindanya akan mengikuti bentuk dari si materialnya. Contoh kalau materialnya cembung itu bisa pakai yang fleksibel gitu. Terus juga kalau yang sudut-sudut, oke bro, gue mau ngasih tahu sedikit. Jadi Nippon Resibon ini penemu batu gerinda fleksibel pertama di dunia nih bro. Nah yang lain tuh baru nyontoh. Jadi sebelumnya itu gue udah pernah bikin nih penjelasan mengenai batu fleksibel, ya kan? Nah kalau kalian penasaran nih, kalian bisa klik link di description box. Nah kalau untuk yang non fleksibel, nah itu digunakan untuk permukaan yang datar gitu bro. Jadi nggak bisa tuh digunain untuk material yang cembung atau cekung gitu. Secara umum gini bro, jadi batu gerinda yang fleksibel itu kalian gunakan ketika bentuk materialnya itu agak sulit. Maksudnya itu mungkin agak bergelombang, mungkin agak menyudut. Jadi materialnya itu nggak datar seperti itu. Kenapa? Batu fleksibel itu nggak akan sampai setebal batu gerinda yang non fleksibel gitu. Contohnya misalkan kayak batu gerinda yang ini itu kan tebelnya 6 mili nih, tebel ya kan, tebel. Nah kalau batu gerinda yang fleksibel itu pasti tebelnya antara 2 mili sampai 3 mili. Kenapa? Karena dia kan fleksibel. Jadi kalau misalkan semakin tebal nanti semakin kaku, jadi dia nggak fleksibel gitu. Nah untuk penggunaannya juga di sini bukan untuk penggunaan batu gerinda yang untuk mengikis material yang terlalu berat. Jadi batu fleksibel itu sebenarnya untuk mengikis material juga, cuma mengikisnya itu nggak sampai terlalu berat banget gitu. Kalau misalkan kalian pengen mengikis yang material berat gitu, misalkan mengikisnya tuh pengen cepat atau banyak gitu kan, nah kalian bisa pakai yang 6 mili. Kenapa? Karena dia tebel itu. Kalau misalkan untuk yang fleksibel, dia biasanya untuk finishing atau untuk polishing, dia lebih cocok seperti itu bro. Nah kalau untuk batu gerinda yang non fleksibel itu digunakan di material yang biasanya datar kayak gitu. Yang batu non fleksibel itu juga pasti tebelnya di atas 3 mili, ada yang 4 mili, ada yang 6 mili kayak gitu bro, tergantung si ukurannya juga. Nah kebanyakan batu non fleksibel itu ya itu dipakai untuk menggerinda pertama kali, misalkan untuk mengikis material yang berat gitu kan. Wah gue pengen ngikis material yang banyak nih gitu kan. Nah kalian bisa pakai yang non fleksibel karena dia tebalnya kan 6 mili gitu bro. Mungkin itu penjelasan singkat dari gua mengenai batu gerinda secara umumnya ya bro. Nggak usah lama-lama nih, kita langsung masuk aja ke pembahasan secara detail mengenai batu gerinda dari Nippon Resibon. Nah oke bro, yang pertama kita akan ngebahas mata gerinda atau batu gerinda yang fleksibel nih bro. Tipenya yaitu base touch. Mata gerinda base touch ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada AC, terus kemudian ada WA dan juga GC. Nah untuk grit atau ukuran pasirnya itu juga beda-beda bro, dari 60 sampai 120 itu ukuran kekasaran si mata gerindanya ini. Oke bro, jadi batu gerinda kan beda-beda nih bro. Nah itu juga ada maksud tertentu nih bro. Jadi kalau untuk yang kodenya itu AC itu biasanya digunakan untuk material besi. Nah kalau untuk yang kodenya WA itu biasanya digunakan untuk stainless steel ya kan. Nah kalau untuk kodenya GC
itu digunakan untuk material seperti marmer, granit atau batu-batu kayak gitu bro. Nah di sini juga sebenarnya tebelnya sama ya bro, tebelnya itu 2 mili ya kan. Di sini ukurannya 4 in mungkin. Jadi kalau misalkan batu ininya ukurannya semakin besar ya kan, mungkin tebelnya juga akan semakin tebel gitu bro. Jadi misalkan contoh 7 in, nah nanti tebelnya mungkin bisa 3 mili kayak gitu. Kenapa sih batu gerinda Nippon Resibon B1 ini dibedain menjadi 3? Jadi si Nippon Resibon ini membuat mata gerinda itu berbeda komposisi atau materialnya bro. Jadi kalau misalkan material yang kalian gunakan itu adalah besi, ya kalian harus pakai batu gerinda dengan spesifikasi untuk besi seperti itu. Kalau kalian pakai batu gerinda yang untuk marmer, pakai spesifikasi mata gerindanya untuk marmer. Kenapa? Karena campuran yang ada di dalam mata gerinda ini juga berbeda bro. Si Nippon Resibon sudah memformulasikan mata gerinda ini sesuai dengan kebutuhan si penggunanya kayak gitu bro. Jadi gini bro, kalau kalian pakai tidak sesuai dengan spesifikasinya, nanti takutnya pekerjaan kalian juga nggak efektif kayak gitu, dan hasilnya juga nanti nggak memuaskan kayak gitu bro. Nah lanjut nih bro, kita lanjut ke tipe yaitu ini adalah CC16 ya kan. Jadi ini itu mata gerinda yang digunakan untuk material beton nih bro, atau cor-coran nih. Nah batu gerinda ini juga bisa digunakan untuk menggerinda besi, tapi tidak terus menerus gitu. Contoh nih misalkan kayak ada beton gitu kan biasanya itu ada besi yang menonjol keluar tuh. Kalian pengen mengikis bagian betonnya, nanti kalian juga bisa sekaligus menggerinda si besinya juga gitu. Jadi kalian gak usah takut, wah gue pengen gerinda beton tapi ada besinya nih, gue harus ganti ke besi ke mata gerinda besi. Nah itu nggak perlu, kalian bisa sekaligus menggerinda besinya gitu. Yang penting penggunaannya tidak secara terus menerus kalian menggerinda besi, kalian pakai ke besi terus gitu, karena ini spesifikasinya adalah untuk menggerinda beton. Nah oke bro, ini selanjutnya kita masuk ke Super Resi Techma. Batu gerindanya warna orange ya bro, coklat atau orange ya, pokoknya hampir sama seperti warna genteng ya kan. Nah spesifikasi Super Resi Techma ini yaitu untuk stainless, kemudian besi juga bisa, dan aluminium kayak gitu bro. Batu gerinda ini tuh kalau bisa dilihat itu bentuk sisinya dia itu tidak berbentuk tajam bawahnya. Nah kalau batu gerinda kan biasanya bentuknya kotak nih, bentuk kalau bisa dilihat dari samping tuh bentuknya menyudut gitu, sudut 90 derajat. Nah kalau batu Super Resi Techma ini jadi dia udah tumpul bro. Ketika kalian pengen mengikis material itu, jadi materialnya itu nggak tersendat-sendat lah saat menggerinda gitu. Jadi pas kalian menggerinda tuh halus dan juga lembut kayak gitu bro. Seperti ya untuk meredam getaran juga sih bro. Dan ini juga gridnya ada macam-macam ya bro. Nah kemudian kita masuk ke tipe yang Green as Gold. Batu gerindanya warnanya hijau ya bro. Di sini bisa kalian lihat. Batu gerinda ini juga dipakai untuk material stainless dan juga besi. Nah, cuma ini biasanya lebih khusus digunakan untuk stainless. Oke bro, jadi batu gerinda ini sih jadi ketika kalian gunakan nih tidak terlalu panas. Ketika udah selesai kalian gunakan, permukaan itu nggak terlalu panas kayak gitu bro. Nah oke bro, untuk selanjutnya nih kita masuk ke bagian mata gerinda atau batu gerinda yang non fleksibel. Nah langsung aja nih bro, kita masuk ke bagian yang pertama. Ini adalah tipenya S-View, warnanya ungu ya kan. Nah ini jarang banget nih kalian lihat di luaran, cuma Resibon yang punya warna batu gerinda ungu kayak gini nih. Nah untuk spesifikasinya dia itu digunakan untuk stainless, khusus untuk stainless. Kenapa? Karena kandungan komposisi dalam material ini itu sudah 99,9% iron free. Jadi kandungan besinya itu di sini hampir tidak ada
atau dibilang sedikit lah, seperti itu. Kenapa? Material stainless itu butuh yang namanya bebas dari kandungan besi, kayak gitu bro. Jadi supaya nanti ketika kalian mengikis atau kalian mengerinda, material stainlessnya itu nggak gosong atau nggak ke warna biru-biruan lah, kayak gitu. Nah, ini cocok banget nih kalau kalian pakai material stainless. Dan juga ini minim banget percikan apinya. Nah, kalau kalian membutuhkan mata gerinda atau batu gerinda yang percikannya sedikit, nah kalian harus pakai ini, kayak gitu, untuk mungkin safety area kerja kalian itu mengharuskan percikan apinya itu sedikit ketika kalian menggerinda. Terus di sini selanjutnya ada tipenya itu high left. Bisa dilihat ini juga untuk polishing. Kenapa? Karena gritnya dia halus, atau bisa dibilang gritnya tinggi-tinggi lah, seperti amplas. Dari misalkan ada 120, 220, 500 sampai grit 1000 dia ada, karena permukaan itu di belakang halus banget. Nah, fungsinya itu untuk bevel, dia untuk polishing bevel itu kayak kaca atau granit. Nih, ini pemesi bond ini nih bro, bisa kalian gunakan. Terus lanjut lagi ke ini bro. Nah, ini adalah batu gerinda yang umum atau sering banget kalian temuin di lapangan. Ini kalau bisa dibilang general batu gerinda nih bro. Jadi bisa digunakan di material besi, karena di sini ada spesifikasinya untuk metal. Sama ini penggerindanya juga cepet banget nih kalau kalian pakai ini. Terus kita masuk ke tipe art disc. Di sini tipenya art disc. Jadi ini adalah amplas susun ya. Kenapa? Karena di sini terdiri dari potongan-potongan amplas yang disusun rapi, kemudian dipres dan dilem. Nah, makanya di sini dibilang mata gerinda amplas susun. Ini adalah mata gerinda polishing. Untuk spesifikasinya itu tipenya GZ, itu jadi untuk material yang heavy duty, jadi keras. Jadi kalau kalian pengen mengikis atau menggerinda material yang menurut kalian itu keras, seperti cast iron itu kan keras, besi cor itu keras. Nah, kalian harus pakai yang tipenya GZ. Nah, terus juga di sini ada gritnya. Gritnya itu macam-macam. Yang tadi udah gua jelasin, gritnya itu jadi kekasaran si permukaan amplas susunnya ini nih, bro. Kalau kalian butuh yang halus, otomatis kalian harus pakai angka yang lebih tinggi. Contoh misalkan 100, itu bisa kalian pakai yang 100. Tapi kalau kalian mau pakai yang kasar, kalian pakai yang 40 atau yang 60. Nah, kemudian ini masih sama nih bro, tipenya artis juga. Cuma yang membedakan adalah tipenya, yaitu speknya. Kodenya Z. Z itu digunakan untuk penggerindaan seperti menggerinda hasil las. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Misalkan kalian habis ngelas nih ya kan, las listrik atau las mic dan yang lain-lain semacamnya. Nah, hasilnya itu pengen kalian alusin nih, pengen kalian ilangin tuh hasil lasnya. Nah, kalian pakai tipe yang Z. Ini tipe umum yang bisa kalian pakai. Sama di sini juga ada gridnya seperti tadi udah gue jelasin, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ini masih sama juga tipenya art disc. Speknya adalah A. Di sini A itu berarti untuk penggerindaan materialnya itu sama besi. Jadi untuk menghilangkan karat seperti itu. Jadi untuk penggerindaan yang ringan ya. Jadi untuk penggerindaan ringan, bro. Di sini untuk material-material ringan ya, jadi nggak cocok untuk material keras. Sama di sini juga ada gridnya. Jadi yang pertama itu adalah tipenya ini iron free, dan yang kedua ini adalah tipenya seramik. Batu gerinda ini, produk terbaru ini adalah masuk ke dalam kategori non fleksibel. Jadi ini nggak fleksibel ya bro, karena di sini tebalnya juga 6 mili. Untuk fitur atau keunggulannya, yang pertama dulu nih bro, ini yang iron free ya bro, gunakan untuk stainless. Oke bro, di sini ada gambarnya nih.
khusus untuk stainless, tapi dia juga bisa digunakan untuk besi. Karena di sini gambar spesifikasinya adalah besi dan stainless. Nah, dia sudah iron free juga. Itu iron free-nya itu di bawah 5%. Jadi batu grinda ini nih masih ada kandungan besi sekitar di bawah 5% lah, seperti itu. Nah, yang kedua nih bro, ini adalah tipenya seramik. Dia digunakan untuk metal atau besi. Kemudian materialnya di sini jadi gini bro, fiturnya dia itu jadi 3 kali lebih tajam dari batu grinda yang biasa, seperti itu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari mikroskop gitu kan, pasirnya ini, pasir dari batu grinda ini itu bentuknya jadi nggak seperti kayak pasir yang biasanya bro. Misalkan ada yang bulat atau lonjong gitu kan, pasirnya ini jadi bentuknya itu seperti diamond. Jadi dia tajam-tajam gitu, bentuknya tuh kayak segitiga. Makanya kenapa semakin ditekan, ya kan, semakin ditekan kalian menggerinda, ini semakin cepat pak ngikisnya, semakin tajam lah kayak gitu. Nah, ini fiturnya kurang lebih seperti itu bro. Kalau kalian pengen penggunaan yang cepat, misalkan, gue butuh batu gerinda yang cepat nih, karena gue dituntut untuk menggerinda material itu dengan cepat gitu kan, misalkan. Nah, kalian harus pakai yang ini nih bro. Ini cocok banget kalau kalian tipe pekerja yang sangat ulet atau sangat energik, kalian harus pakai ini nih bro. Terus oke bro, sekarang kita masuk ke batu gerinda yang kecil-kecil nih bro. Jadi selain batu gerinda yang besar, yang 4 in kan umumnya tuh. Nah, ini juga ada batu gerinda yang kecil nih bro. Bisa dilihat, ini adalah tipenya A36P dan ini adalah tipenya itu GA58. Jadi kalau bisa dibilang adalah yang hijau ini adalah upgrade dari si yang hitam ini nih bro. Jadi komposisinya itu sudah diperbarui oleh yang hijau ini. Ini terbarunya lah kalau bisa dibilang. Penggunaannya di mana sih? Gue juga mau ngasih tahu sedikit. Biasanya sih ini digunakan di komponen yang pengerjaannya itu membutuhkan area kecil. Contohnya misalkan kalian mau menggerinda nih, tapi area kerja kalian tuh sempit gitu. Nah, kalian harus atau kalian pasti butuh yang namanya mini grinder ini nih, mini batu gerinda ini nih. Batu gerinda mini lah kalau bisa dibilang. Biasanya itu untuk menggerinda kayak blok mesin kayak gitu, area-area kerja yang sempit lah kayak gitu. Materialnya sih besi, kalian harus pakai ini nih bro. Ini sih nggak termasuk dalam kategori fleksibel ya bro. Dan alatnya juga pasti beda bro dari yang batu gerinda 4 ini tuh. Ini ya pakai, biasanya itu ini digunakan dengan mesin air tool atau mesin gerinda angin kayak gitu bro. Karena lubangnya ini kecil, mesinnya juga khusus. Dan yang terakhir ini adalah mounted wheel nih bro. Nah, bentuknya sih kayak permen nih bro. Dia itu biasanya digunakan di material besi juga. Untuk apa sih? Sama bro, kurang lebih sama kayak yang ini, yang batu gerinda kecil ini. Biasanya dipakai untuk seperti blok mesin juga, atau area-area kerja yang membutuhkan area sempit gitu. Misalkan areanya sempit banget nih gitu kan, gua nggak bisa pakai batu gerinda yang 4 in. Nah, kalian bisa pakai yang ini, mounted wheel ini gitu ya. Ini dan juga selain area yang sempit juga ini biasanya dipakai di area sudut gitu, kayak sudut dalam gitu kan. Kalian nggak bisa menjangkau batu gerinda yang 4 in atau yang kecil, kalian harus pakai ini nih. Dan mesinnya itu sama kayak batu gerinda yang kecil tadi, ini kayak gini sama, dia pakai air tool juga. Nah oke bro, mungkin itu aja ya kan, sedikit penjelasan dari gua mengenai batu gerinda Nippon Resibon. Nah, ini adalah brosurnya Nippon Resibon. Di sini lengkap nih bro. Semua yang gue jelasin tadi itu ada di sini.
gitu. Dari pembacaan spesifikasinya ada semua di sini, simbol-simbol piktogram yang kalian harus cermati dulu sebelum kalian pakai. Tuh, di sini juga ada semua tipe yang gue jelasin tadi, termasuk ukuran, RPM-nya juga. Di sini lengkap, bro. Jadi kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan gue yang tadi, kalian bisa download ya kan soft copy brosurnya ini di web kita ya, bro, di www.ujprimatek.com. kalian bisa download. Nah, untuk foto-fotonya juga kan banyak nih, bro, macam-macamnya nih si Nippon Resibon ini ya kan. Nah, nanti gua akan bahas di video selanjutnya nih, bro. Oke, bro, itu aja video dari gua. Jangan lupa kalian like dan kalian subscribe channel YouTube kita supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita nih. Dan jangan lupa kalian follow Instagram dan Facebook kita di @ujprimatek supaya kalian selalu dapat update terbaru dari kita nih, bro. Sekian dari gua, thank you for watching.